Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Timumu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi sujud syukur yang berlokasi di SMP Negeri 11 Bolaang Mongondo Utara. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada hari ini dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah, jika kalian sehat, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas, terutama mengikuti libur sekolah. Selanjutnya, mohon untuk adik-adik sekalian agar berdiri, karena ibu akan mengecek kerapian kalian. Karena kerapian kalian itu sangatlah penting jika di lingkungan sekolah. Jadi kerapian itu dari memakai jilbab, mengisi kemeja, sampai dengan mengisi celana untuk lelaki. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, ibu ingin meminta satu orang untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan ke depan. Adik Salsa bisa ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan duduk kembali. Mohon dengarkan dengan baik. Cahaya Ramdhani Maulana hadir. Fitri Nur Ehagoma, Kaisa Saputra Rohani, Muhammad Firman Datwela, Putriani Salsauli, Rayanti Latojo, Salsabila Salsabila Pondo, Salsabila Mansola, Tania Malwa Aulia, Sasya Masona, Siti Cahyana Sylvia, Siti Inaya Baguna, Siti Mahatua, Siti Safira Bado, Siti Trila Talibo, Sajida Upairana. Jadi hari ini ada berapa orang yang tidak masuk? 5. Jadi ada 5 orang, 12 siswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Di sini ibu akan memberikan materi yang lain. Nah, di sini ibu ingin menandai materi yang ibu berikan kemarin itu sebelumnya itu yaitu materi tentang Zikir. itu materi tentang zikir. Jadi materi yang kemarin itu yaitu materi tentang Zikir. zikir. Selanjutnya di sini ibu ingin menyampaikan materi pada hari ini yaitu materi tentang sujud syukur. Yaitu materi sujud syukur dan metode yang ibu akan berikan pada hari ini yaitu metode TPACK. Jadi kita pada hari ini akan menggunakan media pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan media berupa HP, laptop,
menjalani aktivitas kita pada hari ini atau untuk menambah semangat belajar kita pada hari ini. Mungkin masih ada yang ingat ice breaking kemarin atau yel-yel kemarin itu konsentrasi. Coba ibu akan ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 5, tepuk 1. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, terima kasih. Karena materi kita pada hari ini yaitu materi tentang sujud syukur, maka di sini Ibu ingin bertanya, apa ada yang Anda ketahui tentang sujud syukur? Mungkin di sini ada adik-adik yang tahu tentang sujud syukur, pengertian dari sujud syukur. Ada? Apa yang Anda ketahui tentang sujud syukur? Nah, apa yang menjadi penyebab orang itu melaksanakan sujud syukur? Pernah melihat orang melaksanakan sujud syukur? Pernah. Pernah melaksanakan sujud syukur? Pernah? Nah, karena di sini belum ada yang tahu apa sujud syukur, cara melaksanakan sujud syukur, manfaat dari sujud syukur, maka di sini pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ingin mengetahui agar peserta didik mampu mengetahui apa pengertian dari sujud syukur, macam-macam sujud, dan selanjutnya tata cara dalam sujud syukur. Selanjutnya, Ibu ingin menanyai kepada kalian, mungkin ada yang tahu apa pengertian dari sujud syukur? Ada yang tahu? Apa pengertian dari sujud syukur? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Pengertian sujud syukur adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang baru didapatkan dan luar biasa apapun jenisnya. Nah, hukum melaksanakan sujud syukur itu mungkin ada yang tahu hukum dalam melaksanakan sujud syukur. Ada? Hukumnya yaitu sunnah. Jadi hukum melaksanakan sujud syukur itu hukumnya yaitu sunnah. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan oleh seseorang agar terhindar dari musibah dan setelah mendapatkan rezeki, agar bisa terhindar dari musibah dan setelah mendapatkan rezeki. Itulah yang sehingga seseorang melaksanakan sujud syukur. Nah, Ibu memohon kepada kalian agar dapat memperhatikan video pembelajaran atau materi yang Ibu akan sampaikan di depan ini. Nah, di sini mohon perhatian di depan. Sujud syukur adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang baru didapatkan dan luar
yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang baru didapatkan dari luar biasa atau apapun jenisnya. Sujud syukur dilakukan ketika baru memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Jadi sujud syukur itu juga dilaksanakan ketika baru memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya, agar kita terhindar dari bahaya. Jadi sujud syukur ini dilaksanakan yaitu hanya satu kali dalam sujud. Jadi sujud syukur itu bukan dilakukan 2 kali, tapi hanya 1 kali sujud. Sujud syukur dilakukan dengan meletakkan semua anggota sujud di lantai, yakni dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki, seperti melakukan sujud dalam sholat. Jadi sujud syukur itu seperti melaksanakan sujud dalam sholat, tapi dia hanya dilaksanakan 1 kali sujud saja. Hanya saja sujud syukur cukup dengan sekali sujud, bukan 2 kali sebagaimana dalam sholat. Karena di dalam sholat itu kan 2 kali sujud, tapi di sini untuk sujud syukur itu hanya dilaksanakan 1 kali sujud saja, tapi dilaksanakan seperti melaksanakan sujud dalam sholat, tapi dia hanya dilaksanakan 1 kali, bukan 2 kali seperti di sholat. Disebutkan juga oleh Ibnu Baihaqi berdasarkan syariat Bukhari ketika Ali menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islamnya Hamdan, maka beliau tersungkur sujud, kemudian mengangkat kepalanya lalu bersabda, semoga keselamatan senantiasa berlimpah kepada Hamdan. Permulaan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Baihaqi dan As-Sunan. Selanjutnya, hukum melaksanakan sujud syukur yaitu Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat menghukumi sujud syukur dengan mustahab, yaitu dengan sujud syukur hukumnya yaitu sunnah. Adapun menurut Malikiyah hukumnya adalah makruh. Jadi di sini ada beberapa pendapat yang menyatakan sujud syukur di sini hukumnya sunnah dan makruh. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'iyah dan Hambaliyah, yaitu sujud syukur hukumnya yaitu sunnah, dan menurut Imam Malikiyah hukumnya sujud syukur itu adalah makruh. Ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari bencana, yang seharusnya dilakukan adalah mendirikan sholat 2 rakaat bukan melakukan sujud syukur. Adapun menurut Hanafi, sujud syukur diniatkan ketika melakukan rukun atau sujud dalam sholat, namun makruh jika dilakukan setelah sholat. Alasannya agar orang tidak menduga bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah atau wajib. Jadi ini dia menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambaliyah, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Nah, selanjutnya sujud syukur yaitu ketika kita memperoleh suatu nikmat besar atau terhindar dari musibah. Seseorang muslim disyariatkan untuk bersujud syukur. Ibadah sujud syukur sendiri tergolong hal lumrah dijumpai. Jadi orang-orang yang melaksanakan sujud syukur itu paling kadang kita jumpai di kegiatan sholat. Misalnya ketika calon tertentu sujud syukur saat memenangi pilkada. Contohnya, sujud syukur itu dilaksanakan saat memenangi pilkada, memperoleh juara lomba, atau bahkan di pertandingan sepak bola ketika salah
seorang pemain memenangkan gol di gawang lawan di kejuaraan tertentu. Itu adalah contoh dari sujud syukur. Jadi di sini tata cara sujud syukur. Ketika kendati terlihat sederhana, sebenarnya terdapat syarat-syarat tertentu yang menentukan sah dan tidaknya sujud syukur yang dilakukan seseorang. Jadi ini adalah syarat-syarat tertentu yang dilaksanakan untuk menentukan sahnya sujud syukur yang dilaksanakan seseorang. Secara umum sujud syukur dilakukan di luar sholat. Selain itu, ulama menganjurkan agar sujud syukur diikuti dengan sedekah untuk melengkapi kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tata cara sujud syukur yaitu dimulai dari posisi berdiri, takbiratul ihram, mengucapkan takbir, turun sujud, bangun dari sujud lalu diam sejenak dan melakukan salam. Jadi tata cara sujud syukur itu sama seperti tata cara sujud dalam sholat. Dimulai dari posisi berdiri, takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Selanjutnya turun sujud, bangun dari sujud lalu diam sejenak. Selanjutnya mengucapkan salam. Adik-adik sekalian, telah melihat materi mengenai sujud syukur, yaitu apa itu sujud syukur, bagaimana tata cara sujud syukur. Apa sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Nah, di sini ibu akan membagikan dua kelompok A dan kelompok B. Nah, tugas kelompok A dan kelompok B, yakni kelompok A mencari video pembelajaran, entah itu mencari di HP atau mencari melalui laptop bisa saja. Tapi mencari video pembelajaran tentang materi sujud syukur. Kelompok A yaitu mencari video pembelajaran tentang materi sujud syukur, lalu dipresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman. Selanjutnya kelompok B mencari video pembelajaran atau video pembelajaran melalui YouTube bisa saja, itu melalui HP atau melalui laptop bisa saja. Dan selanjutnya video pembelajaran tentang tata cara sujud syukur. Jadi di internet itu sudah banyak video pembelajaran apa saja, materi apa saja, terutama materi sujud syukur, tata cara sujud syukur. Jadi kelompok A dan kelompok B itu tugasnya masing-masing. Dan silakan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing alat apa saja yang kalian akan gunakan untuk presentasi dan untuk mencari video pembelajaran tentang sujud syukur nanti. Nah, karena di sini ada dua kelompok, ibu akan membagikan ini kelompok A dan ini kelompok B. Jadi di sini tadi ibu sudah menjelaskan tugas dari kelompok A itu yaitu mencari video pembelajaran tentang materi sujud syukur. Selanjutnya kelompok B mencari video pembelajaran tentang tata cara sujud syukur. Kita akan melaksanakan mengerjakan tugas dengan waktu 1 jam untuk melaksanakan tugas kalian. Jadi setelah 1 jam kalian akan menampilkan tugas atau video pembelajaran yang kalian cari lewat internet di media laptop. Silakan terkumpul di masing-masing dan kerjakan. Rukun Islam 5 perkara, membaca syahadatlah yang pertama, sholat 5 waktu itu yang kedua, yang ketiga
Konsentrasi dimulai. Nah, jadi ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A mencari video pembelajaran tentang sujud syukur. Nah, sudah mau tampil? Sudah. Oke, silakan. Persilakan tampil di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video pembelajaran tentang sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur artinya dari Abu Bakar sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. H.R. Abu Dawud dan Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduk. Berikan aplausnya. Selanjutnya kelompok B ingin menampilkan tugas pembelajaran, yaitu tugas tentang Rasa syukur. silakan maju di depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menampilkan video pembelajaran tentang tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat Ka'bah di Mekah. 2. Niat sujud syukur. 3. Sujud disertai takbir. 4. Salam. Bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah.
Allah Maha Besar. Artinya Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah. Sekian dari video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Sangat baik, yaitu itu adalah keterampilan yang sangat baik dari kelompok A dan kelompok B. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan tugas kalian pada hari ini sangatlah baik, yaitu proyek atau tugas yang Ibu berikan kepada kalian dengan menggunakan media, mencari tugas-tugas dengan menggunakan media pada hari ini sangatlah baik. Selanjutnya, di sini sebentar untuk mengukur kemampuan kalian, apakah sudah memahami materi tentang sujud syukur yang diberikan tadi dan dipresentasikan tadi. Ibu akan mengirimkan sebentar untuk kalian, kan punya HP satu-satu ya? Ya. Nah, sebentar Ibu akan mengirimkan link soal dan kalian harus mengisi di rumah. Kalian harus mengisi link soal atau soal yang Ibu akan kerja. Ibu akan buat, lalu kalian akan mengisi, dan itu adalah untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang Ibu berikan atau yang kalian presentasikan tadi. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menanyai kepada kalian apakah masih ada materi atau poin-poin tentang sujud syukur yang kalian tidak paham pada hari ini. Apa kalian sudah paham? Adik-adik sekalian sudah paham dengan materi sujud syukur? Sudah. Atau ada yang poin-poin dalam sujud syukur, materi sujud syukur yang kalian tidak paham? Tidak ada? Tidak. Nah, jadi pada kesimpulan materi sujud syukur pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kesimpulan materi sujud syukur pada kesempatan kali ini, yaitu sujud syukur adalah Sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah dikaruniai nikmat, keberhasilan atau telah terlepas dari bahaya, musibah, baik kenikmatan atau musibah yang bersifat individu atau yang bersifat umum menimpa umat Islam. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena menyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau agar kita terhindar dari bahaya atau musibah. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang sujud syukur kembali. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang materi sujud yang lainnya. Mungkin ini materi yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas kita pada hari ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum